Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan semangat dalam menjalankan proses pembelajaran di rumah secara daring. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran budaya Melayu Riau, yaitu masih di bab 1. Silakan Ananda semua dibuka bukunya halaman 8. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah mengenai syarat dan tahapan membuat pantun. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa masyarakat Melayu Riau ini sangat mengenal adanya pantun karena dalam beberapa kegiatan maupun acara, setiap memulai ataupun mengakhiri sebuah kegiatan atau acara itu biasanya selalu diawali dengan pantun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah susunan kata yang dirangkai menjadi indah. Keindahan pantun terletak pada untaian kata sebelum isi. Masyarakat Melayu Riau menggunakan pantun untuk menenangkan suasana. Siapa saja bisa membuat pantun, karena pantun merupakan seni kemampuan kita dalam merangkai kata. Nah, selain dalam pelajaran budaya Melayu Riau ini, pantun ini juga dapat kita pelajari pada pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, apa saja yang menjadi syarat dari sebuah pantun? Nah, ada beberapa syarat pantun. Yang pertama yaitu setiap pantun itu terdiri dari 4 baris. Kemudian yang kedua, setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang ketiga, pantun ini bersajak A atau AB. Maksudnya di sini adalah akhiran dari setiap katanya. Kemudian yang keempat, baris pertama dan kedua pada pantun kita sebut sebagai sampiran. Sementara baris ketiga dan keempat kita sebut sebagai isi. Nah, untuk contoh pantun itu bisa Anda lihat semua pada buku cetak halaman 8 sampai halaman 10. Contoh di halaman 8 yaitu misalnya tarik benam, tariklah sulam. Kain perada indah memancar. Mari tenang, marilah diam. Kini saatnya kita belajar. Contoh lainnya bisa Anda lihat ya pada halaman 9 dan 10. Kita lanjutkan, yaitu tahapan dalam membuat pantun. Nah, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dalam membuat pantun. Di antaranya yaitu yang pertama, sebelum membuat pantun kita harus menentukan dulu isinya terlebih dahulu. Karena hal yang terpenting dalam sebuah pantun adalah isinya. Isi inilah yang menyampaikan apa yang akan kita utarakan. Kemudian yang kedua, setelah membuat isi pantun, kita membuat sampirannya dulu. Dimulai dari baris pertama, kemudian dilanjutkan dengan baris yang kedua. Di mana baris pertama dan kedua ini merupakan kalimat yang saling berhubungan atau saling terkait. Kemudian yang ketiga, sampiran dan isi pantun itu tidak lebih dari 12 suku kata. Seperti ciri-ciri yang sebelumnya atau syarat yang sebelumnya bahwa setiap pantun itu, setiap barisnya itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, untuk contoh misalnya silakan dilihat bukunya halaman 11. Di sana ada soal latihan aku mampu. Ustazah berikan contoh yang pertama. Isi pantunnya di sini sudah ditentukan bahwa jika kita malas belajar, esok pasti akan menyesal. Setelah isinya diketahui, maka kita membuat sampirannya. Sampiran yang Ustazah buat adalah ini sampiran baris pertama, senang rasanya membuat gambar. Sampiran baris kedua, gambar dibuat dengan hayal. Nah, untuk sampiran ini bebas ya, tidak harus ditentukan. Jadi, apa yang menjadi ide Ananda boleh diutarakan. Yang terpenting adalah sajaknya harus sama. Jadi, sehingga disusun menjadi senang rasanya membuat gambar. Gambar dibuat dengan khayal. Jika kita malas belajar, esok pasti akan menyesal. Nah, di sini setiap barisnya sudah Ustazah berikan keterangannya. Baris pertama yaitu terdiri dari 10 kata dengan sajak A. Di akhirnya ada huruf AR. Kemudian baris kedua
terdiri dari 9 suku kata dengan sajak B atau AL. Kemudian baris ketiga terdiri dari 9 suku kata bersajak A, di mana sajak baris pertama dan kedua sama ya. Kemudian baris keempat, esok pasti akan menyesal. Terdiri dari 9 suku kata dan bersajak B, sesuai dengan sajak terakhir pada baris yang kedua. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ustazah. Untuk soal yang nomor 2 boleh Anda cobakan di rumah. Baik, jika ada yang belum mengerti boleh ditanyakan kepada Ustazah. Untuk materi hari ini Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.